gitu. Jadi kalau menemukan sesuatu ngegalau gitu ya, ngegalau karena nggak tahu ada masalah apa sih tiba-tiba bad mood gitu ya, nah itu juga bisa dianalisa. Kemudian masalah sosial, kemudian ada yang namanya masalah, ada yang namanya problem solving gitu ya, penyelesaian masalah. Nah itu kan goal besarnya adalah itu gitu ya. Jadi nggak cuma masalah pribadi tapi juga untuk tingkatan paling besar adalah masalah masyarakat. Atau misalnya suatu hari nanti teman-teman jadi pejabat di mana gitu, amin gitu ya, atau diamanahkan sesuatu yang harus mengambil keputusan gitu ya, ada masalah apa, gimana caranya menyelesaikan. Nah itu kemampuan dalam mengamati, terus menilai, menimbang-nimbang pertimbangan nilai dan norma peraturan hukum gitu ya, itu bisa digunakan. Kalau nggak ada sampah gimana, apa yang harus dibuang? Terserah mbak, saya terus jadi maksa-maksa tiap hari buang sampah. Nggak juga sih mbak, gitu ya. Oke ya, so far silahkan dipikirkan baik-baik gitu ya pembelajarannya apa, karena itu buat teman-teman sendiri ya. Jadi saya selalu menekankan bahwa semua tugas, semua hal yang pernah saya minta dari teman-teman itu bukan buat saya sebenarnya, tapi buat kalian sendiri. Saya cuma hanya istilahnya membantu teman-teman untuk berpikir gitu ya, menulis, melatih menulis, bikin esai panjang-panjang, kan semuanya jadi puitis nih. Jadi ahli mengarang, tulisan-tulisannya bisa disimpan, tugas-tugasnya dijadikan buku gitu. Buang mantan, waduh ini konteksnya serem mbak, buang mantan itu. Mengcopy materi ini dalam bentuk buku, maksudnya gimana mbak? Ngopi lewat 7-Eleven. Kalau materi-materi kalau misalnya nggak harus di print ya, silakan disimpan di komputer masing-masing atau di ini. Kalau mau di print silakan siapa yang mengkoordinir gitu ya. Tugas-tugasnya nanti mungkin bisa juga saya ini ya akumulasi, tapi itu ada yang mungkin sifatnya personal juga ya. Jadi silakan di tugas-tugas pribadi silakan disimpan pribadi-pribadi deh. Itu nanti entah berapa tahun lagi kalian baca kembali ya, lucu, nanti ketawa-ketawa sendiri. Soalnya kalau saya kan tipe saya suka ngeblog. Udah pernah main ke blog saya belum sih? Saya malah OOT sih. Ini kuliah apa kalau ngomongin kuliah, pelajaran apa kok malah jadi ngomongin ngeblog. Blog, bukan blog mbak, blog itu blog saya. Itu kadang saya suka curcol tuh, main di situ, nulis ngetik gitu ya. Itu melatih logik ya, jadi melatih alur pikiran, kemudian cara mengatur kata. Itu misalnya walaupun isinya gak jelas, itu membantu sekali dalam proses menulis ya. Jadi saya sarankan juga buat teman-teman mungkin yang belum terbiasa nulis, bisa melatih dengan entah diary kah atau yang lain-lainnya. Langsung dibuka ya mbak. Meluk batu, iya mbak, belum ada yang halal yang untuk bisa dipeluk mbak. Ya cerita. Jadi saya peluk batu dulu mbak. Apa sih ini? Oke, terus kritik, saran, aspirasi silakan ya teman-teman. Harapannya mungkin nanti terutama untuk tutor mendatang gitu ya, nanti kalian pasti kelas 2 insya Allah naik kelas semua ya, insya Allah. Terus nanti tetap lanjut gitu ya, kasih kritik, saran, aspirasi supaya kepada Bapel gitu ya, silakan ditulis aja, kemudian sampaikan kepada Bapel gitu ya, kira-kira gimana kedepannya, metode seperti apa yang teman-teman inginkan, pelajarannya gimana segala macam gitu. Tutor mendatang, iya mbak, soalnya kan saya pulang mbak, jadi nanti pas semester 1 ya untuk kelas 2 tutor lainnya nanti yang ngajar. Cara bikin blog gimana? Wah,
buka aja mbak, nanti macam-macam sih blognya, ada WordPress, ada segala macam, Blogspot juga bisa, nanti daftar aja, tinggal daftar. Kemudian udah mulai nulis. Bentuknya mungkin emang harus ada nih ya, lebih pakai komputer ya mbak ya, mungkin lebih nyaman, tapi ada juga beberapa aplikasi di HP gitu ya. Itu nanti teman-teman intisari dari pengalaman sehari-hari, hasil mengamati, itu bisa dimasukkan ke dalam blog. Nah, itu saya dulu memang aslinya bukan seorang ini ya, bukan orang yang suka nulis, saya lebih suka ngomong. Tapi baru sejak karena saya mulai ngeblog itu tahun 2007, itu jadi kerancingan juga, udah mulai suka nulis, mulai dari hal simple, kemudian tadi ya pengamatan sosial, hari ini saya ketemu siapa, kemudian cerita atau pengalaman apa yang saya dapat, kemudian itu dibagikan gitu. Pakai WordPress ya, saya pernah nyoba dua-duanya sih, Blogspot maupun WordPress, tergantung kesukaan, silakan gitu ya. Kelas 2 bulan berapa? Oh, saya kurang tahu mbak, mungkin September kali ya, atau mungkin Agustus, karena kan selesai kan nanti Agustus kan, selesai kelas ini, kelas 1 gitu. Bukan kelas 1 ya, kelas 11 ya, berapa sih, 10 ya, 10, 11, 12, kelas 10, nanti kelas 11 gimana. Ini sampai jam berapa? Sampai 10.30 mbak. Ini karena materi ini udah selesai, jadi ini saya ngalor ngidul ya. Tapi ini sebenarnya adalah kalau bahasa istilah yang saya dulu pas di tempat kerja namanya debriefing. Jadi mencari evaluasi intisari dari proses pembelajaran selama ini itu apa. Ini saya sambil melihat pembelajaran teman-teman seperti apa yang kalian pelajari, terus apa yang kalian evaluasi gitu ya, untuk diri sendiri. Jadi bahasanya itu internalisasi ke dalam diri masing-masing gitu ya. Harapannya tuh nggak cuma sekedar ini adalah sebagai sebuah kewajiban gitu ya, dan ya, lagi-lagi tadi saya tekankan bukan buat saya, buat teman-teman gitu. Kalau buat saya sih, saya jadi punya informasi tambahan gitu tentang terutama kan misalnya teman-teman kemarin berbagi pengalaman atau hasil penelitian gitu juga. Bulan 8 saya pulang. Saya juga pulang mbak, bulan 8. Ketemu saya lagi nanti mungkin bisa, insya Allah kalau yang tanggal 13 itu ya, sore ya. Mungkin kalau saya nggak penelitian mungkin bisa saya datang ikut buka bersama. Nanti Agustus insya Allah datang, Agustus. Soalnya saya Agustus pulangnya kan tadi tanggal 8, 9, atau 10 gitu ya. Pulangnya tanggal 8, 9, atau 10 Agustus mbak, masih belum pasti, tapi saya usahakan pulang itu sebelum tanggal 11 Agustus. Iya betul mbak, belajar bukan kewajiban tapi buat kebutuhan. Ini saya dulu pragmatis banget soalnya kalau belajar itu lebih karena nilai. Baru memahami fungsi belajar itu apa, itu baru sadarnya apa nih, tahun 2000, baru-baru kok mbak, baru tahun 2009. Nah, itu saya baru sadar gitu. Iya mbak, nggak balik sini lagi, udah selesai insyaallah kuliahnya, semoga lancar gitu ya, antara senang dan sedih. Bisa insyaallah ketemu di Indonesia mbak, saya di Jakarta, tapi kalau misalnya rezeki ada ini, saya ngajar di Jogja gitu. Pulang mau merit, aduh mbak. Ini di luar konteks mbak. Seneng ditanya, aduh amin kok ketemu jodoh mbak. Udah berkeluarga? Oh belum mbak, mau nyariin mbak. Wah ini tutornya menyalahgunakan waktu untuk curcol. Aduh, sama dong mbak. Iya dong. Bisa insyaallah mbak, kalau saya di Jogja nanti saya kabari gitu. Amin. Ya mbak, masih jomblo.
Oh enggak mbak, saya bukan jomblo, saya single. Bedanya jomblo jomblo sama single beda loh mbak. Jomblo itu karena nggak ada yang mau, single itu karena pilihan. Itu termasuk fenomena sosial mbak, bedanya orang jomblo sama orang single gitu. Ada lagi mau disampaikan ya nanti ini, oh ya sama mungkin sedikit saran ya buat teman-teman gitu ya. Jadi sudah belajar tentang fenomena sosial, udah bla bla segala macam. Jadi debat itu ya, debat misalnya teman-teman udah mulai suka berdebat ya. Debat itu ingat ya, debat itu disampaikan dengan data pertama, fakta jangan lupa, kemudian usahakan tetap tenang, terus jangan lupa etikanya ya, etika dalam menyampaikan pendapat gitu. Wah langsung mau bikin status tadi itu ya, single sama jomblo gitu. Jadi intinya adalah jangan sampai menyerang personal orang gitu ya. eh, karena bagaimanapun gitu ya, pendapat-pendapat kita juga harus memikirkan posisi yang lain. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita pikirkan misalnya posisinya kita ya, kita yang diberikan debat itu gimana. Bisa kan membedakan antara orang nyerang sama orang ngasih masukan, itu bisa dibedakan gitu. Jadi istilahnya teman-teman nggak hanya belajar, udah bisa belajar, pembelajarannya bertahap, udah bisa ngomong, udah berani ngomong. Nah kalau udah ngomong ditingkatkan lagi, lebih elegan gitu ya, lebih bisa kuat gitu ya argumen-argumennya. Jangan lupa etika. Kalau misalnya dalam ilmu pembelajaran itu, etika itu selalu ini ditekankan. Lagi kalau untuk akademisi gitu ya, di kalangan pelajar gitu, etika paling penting itu adalah no plagiarism gitu ya, gak boleh plagiat, gak boleh nyontek gitu. Makanya ya hal-hal seperti itu tuh jadi ini isu yang sangat serius gitu. Ya debat debat itu bukan asal menang ya. Yang dicari dalam debat itu apa, sebisa mungkin itu menghindari debat lah gitu. Kok debat untuk konteks sehari-hari ya, kok untuk konteks untuk konteks mencari tambahan pemikiran itu boleh, tapi kalau untuk konteks cuma mencari pembenaran gitu nggak boleh gitu. Jadi ngomongin debat presiden gitu. Inti dari debat adalah pertarungan ide ya mbak ya, pertarungan ide, gagasan. Kalau dulu teman-teman saya pas zaman kuliah itu ada namanya kelompok debat. Itu kalau misalnya suka lihat pengacara berdebat, itu kan dia mengadu argumen siapa yang lebih kuat dengan data-data gitu ya. Tapi ya kalau secara etika berdebat itu juga seharusnya tidak menyerang satu sama lain gitu. Kenapa saya milih ilmu sosiologi? Apa ya mbak? Saya suka, kalau saya pribadi latar belakangnya sebenarnya bukan sosiologi, saya ilmu hubungan internasional, jadi lebih luas gitu ya. Tapi saya suka ilmu sosiologi itu, sekarang saya penelitiannya tentang penelitian sosiologi. Itu menarik karena bisa mengamati orang, terus itu dekat dengan keseharian kita, hal-hal yang terjadi sehari-hari tapi kadang kita nggak menyadari gitu. Terus cakupannya luas ya beda ya ini ya, tiap orang punya kesukaan masing-masing gitu. Tapi kalau ilmu sosial kan basis dasarnya adalah manusia gitu. Jadi bagaimanapun akan selalu bertemu dengan manusia ya. Jadi di situ menariknya sosiologi. Psikologi beda, psikologi itu lebih pada karakter seseorang. Kok sosiologi kan konteksnya hubungan sosial masyarakat. Kalau psikologi itu lebih ke karakter mental, kepribadian orang gitu. Ada yang namanya psikologi sosial lah, itu memang itu nanti kepribadian masyarakat itu juga ada. Memang saling beririsan sih
nggak ada yang benar-benar dia berdiri sendiri. Psikologi itu fokusnya belajar, misalnya saya mau menilai